Pernahkah Anda merasa sudah merawat tanaman stroberi dengan susah payah? Setiap hari disiram dan dijaga, tetapi buah yang dihasilkan tetap saja kecil, bentuknya aneh, rasanya sangat asam, atau bahkan tanamannya sama sekali enggan mengeluarkan bunga. Jangan buru-buru menyalahkan cuaca yang buruk atau mengira bibit yang Anda beli berkualitas rendah. Rahasia sebenarnya yang seringkali tidak diceritakan terletak pada menu makanan yang Anda sajikan kepada mereka. Selamat datang kembali di saluran kita tercinta. Hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia besar yang akan mengubah total cara Anda berkebun. Kita akan membahas skema lengkap pemupukan stroberi, mulai dari sentuhan nutrisi pertama di awal musim semi hingga keranjang Anda penuh dengan buah merah yang manis dan berair. Siapkan pikiran Anda untuk menerima fakta yang mengejutkan, karena kita akan meruntuhkan beberapa mitos lama yang justru membuat stroberi Anda kerdil. Apakah Anda siap untuk melihat panen melimpah yang akan membuat semua tetangga Anda terheran-heran? Mari kita mulai pembahasannya sekarang juga. Sebelum kita masuk ke dalam jadwal hidangan yang sebenarnya, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa tanaman stroberi ini memiliki sifat yang sangat rakus akan nutrisi. Berbeda dengan pohon buah pada umumnya, tanaman stroberi memiliki sistem perakaran yang sangat dangkal. Ini berarti akar-akar kecil mereka tidak bisa menembus jauh ke dalam tanah untuk mencari air dan cadangan makanan yang tersembunyi. Mereka sangat bergantung secara eksklusif pada apa yang kita sediakan tepat di lapisan atas permukaan tanah. Di masa lalu, banyak pekebun tradisional berpikir bahwa cukup menanam stroberi di tanah yang gelap, menyiramnya dengan air, dan membiarkan alam mengambil alih prosesnya. Namun, ilmu pertanian modern telah membuktikan tanpa keraguan bahwa tanpa adanya intervensi nutrisi yang tepat sasaran pada waktu yang sangat spesifik, potensi genetik raksasa dari tanaman mungil ini tidak akan pernah tercapai. Siklus hidup stroberi dalam satu musim pertumbuhan itu berlalu dengan sangat cepat. Mereka bangun dari tidur panjang di musim dingin, menumbuhkan dedaunan hijau yang rimbun, meledakkan bunga-bunga putih, dan menghasilkan buah secara berturut-turut hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Setiap fase kehidupan ini membutuhkan jenis bahan bakar utama yang sama sekali berbeda satu sama lain. Mari kita mulai perjalanan nutrisi ini dari saat pertama tanaman stroberi baru saja terbangun dari tidur panjangnya di awal musim semi. Langkah awal yang paling krusial adalah memberikan asupan nitrogen yang cukup untuk mendorong pertumbuhan vegetatif. Setelah dibersihkan dari daun mati, tanaman sangat membutuhkan energi untuk membangun daun hijau baru yang akan menjadi pabrik fotosintesis mereka. Sebagai contoh yang jelas, bayangkan Anda baru sembuh dari sakit dan membutuhkan protein murni untuk membangun kembali otot yang menyusut. Itulah fungsi nitrogen bagi stroberi pada tahap ini. Banyak orang percaya pada mitos bahwa pupuk kandang mentah adalah yang terbaik untuk awal musim. Padahal ini adalah kesalahan besar. Pupuk kandang mentah yang belum terkompos dengan sempurna justru akan membakar akar muda yang sensitif dan mengundang hama dari dalam tanah. Sebagai gantinya, gunakanlah larutan amonium nitrat atau pupuk urea yang dilarutkan dalam air dengan dosis sekitar 15 gram per 10 liter air. Siramkan dengan sangat hati-hati di sekitar pangkal tanaman, jangan sampai mengenai jantung mahkota daunnya. Ini akan memberikan dorongan instan yang membuat dedaunan tumbuh rimbun dan berwarna hijau gelap yang sangat sehat dalam waktu kurang dari 2 minggu. Namun, bagaimana jika Anda adalah seorang pekebun yang sangat ketat dengan prinsip pertanian organik murni? Tentu saja ada alternatif yang sama hebatnya untuk fase awal musim semi ini. Untuk menyuplai nitrogen alami, Anda bisa menggunakan teh kompos atau infus kotoran ayam yang sudah difermentasi. Sebagai ilustrasi, membuat teh kompos ini mirip dengan menyeduh teh celup yang sangat kuat. Anda merendam kotoran hewan yang sudah matang di dalam air selama beberapa hari, hingga airnya berubah warna menjadi seperti kopi pekat. Mitos yang sering beredar di kalangan pecinta organik adalah semakin pekat larutannya, maka akan semakin cepat tanamannya tumbuh. Ini sama sekali tidak benar. Larutan yang terlalu pekat justru akan menjadi racun dan membuat daun stroberi menggulung, lalu hangus karena overdosis nitrogen.
Anda harus mengencerkannya lagi dengan perbandingan 1 bagian cairan fermentasi dicampur dengan 10 atau bahkan 15 bagian air bersih. Siramkan larutan ringan ini tepat ke area perakaran di pagi hari yang cerah. Nutrisi organik ini tidak hanya memberikan nitrogen yang dibutuhkan secara perlahan, tetapi juga membangunkan kembali pasukan mikroorganisme baik di dalam tanah yang sempat tertidur selama cuaca dingin. Satu teknik rahasia yang sering dilewatkan pada fase pembentukan daun awal ini adalah pemupukan melalui daun atau sering disebut pupuk foliar. Pada awal musim semi, terkadang tanah masih terasa cukup dingin meskipun udara di atasnya sudah mulai menghangat. Ketika tanah dingin, sistem perakaran stroberi masih bekerja dengan sangat lambat dan kesulitan menyedot nutrisi dari bawah. Disinilah teknik semprot daun menjadi penyelamat yang luar biasa. Anggap saja ini seperti memberikan infus vitamin langsung ke dalam pembuluh darah saat pencernaan sedang tidak berfungsi dengan baik. Anda bisa melarutkan sejumlah kecil pupuk nitrogen ringan dengan tambahan sedikit asam amino ke dalam alat semprot. Semprotkan secara merata ke seluruh permukaan daun pada sore hari. Mitosnya, menyemprot daun di siang bolong akan membuatnya tumbuh lebih cepat karena bantuan matahari. Faktanya, tetesan air di atas daun akan bertindak seperti lensa pembesar yang memfokuskan sinar matahari dan justru akan membakar jaringan daun yang masih muda tersebut. Dengan melakukan penyemprotan di sore hari, stomata atau mulut daun akan terbuka lebar, menyerap nutrisi seperti spons yang kehausan, dan memberikan hasil yang bisa Anda lihat secara nyata keesokan paginya. Kita sekarang bergerak maju ke fase yang sangat mendebarkan, yaitu masa pra-pembungaan. Pada titik ini, dedaunan sudah tumbuh cukup rimbun dan tanaman mulai bersiap untuk mengeluarkan tangkai bunga. Disinilah kita harus melakukan pengereman darurat terhadap pemberian nitrogen. Jika Anda terus memberikan nitrogen, tanaman akan terus fokus membuat daun dan lupa untuk berbunga, menghasilkan kebun yang terlihat seperti hutan hijau, tetapi tanpa satupun buah merah. Sekarang saatnya sang fosfor tampil sebagai bintang utama. Fosfor bertugas untuk memperkuat sistem perakaran agar lebih dalam dan yang paling penting, merangsang pembentukan bakal bunga yang kuat. Sebagai ilustrasi visual, fosfor ini adalah batu bata pembangun fondasi rumah. Tanpa fondasi yang kuat, rumah akan runtuh saat angin kencang. Anda bisa menggunakan pupuk superfosfat atau pupuk majemuk yang memiliki angka tengah tinggi pada kemasannya. Mitos yang sering beredar adalah fosfor bisa ditaburkan begitu saja di atas permukaan tanah dan langsung bekerja. Kenyataannya, fosfor sangat lambat bergerak di dalam tanah. Anda harus sedikit menggaruk permukaan tanah, menaburkan pupuk, lalu menutupnya kembali dan menyiramnya dengan air agar nutrisi ini bisa turun dan menyentuh zona perakaran aktif stroberi Anda. Masih di fase persiapan bunga, ada satu pahlawan kecil yang fungsinya luar biasa penting namun sangat jarang diperhatikan oleh pekebun pemula. Namanya adalah unsur boron. Meskipun tanaman stroberi hanya membutuhkannya dalam jumlah yang sangat amat sedikit, ketiadaan boron akan berakibat sangat fatal. Boron bertanggung jawab penuh atas kualitas serbuk sari dan integritas struktur bunga. Pernahkah Anda melihat bunga stroberi mekar tetapi bagian tengahnya menghitam lalu rontok? Atau buah stroberi yang tumbuh dengan bentuk cacat seperti berkerut di satu sisi? Itu adalah gejala klasik dari kelaparan boron. Bayangkan boron ini sebagai lem perekat ajaib yang menyatukan sel-sel bentuk buah agar tetap sempurna dan simetris. Untuk mengatasi hal ini, Anda hanya membutuhkan sekitar 2 gram asam borat yang dilarutkan ke dalam 10 liter air hangat. Aduk rata dan semprotkan tipis-tipis ke seluruh tanaman beberapa hari sebelum kuncup bunga pertama mekar terbuka. Mitos yang berbahaya adalah menyemprotkan boron setiap minggu agar buah semakin banyak. Hati-hati, kelebihan boron justru sangat beracun bagi tanaman dan akan meracuni tanah Anda untuk waktu yang sangat lama. Cukup berikan 1 atau maksimal 2 kali saja dalam satu musim tanam penuh. Selain boron, jangan lupakan 2 elemen mikro lainnya yang bertindak sebagai penjaga gawang kualitas tanaman, yaitu seng dan zat besi.
Ketika tanaman stroberi bersiap untuk ledakan energi saat berbunga nanti, mereka membutuhkan sistem kekebalan tubuh yang prima. Zat besi sangat penting untuk mempertahankan klorofil agar daun tidak menguning di sela-sela uratnya, sebuah kondisi yang sering disebut klorosis. Sementara itu, seng membantu tanaman mengatur produksi hormon pertumbuhan alaminya. Sebagai contoh yang mudah dipahami, jika unsur makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium adalah bahan makanan pokok seperti nasi dan lauk pauk, maka unsur mikro seperti seng dan zat besi ini adalah suplemen vitamin harian yang memastikan tubuh berfungsi normal. Mitos yang ada di masyarakat adalah jika daun stroberi menguning, itu pasti karena kurang air. Padahal, jika hanya daun muda yang menguning sementara urat daunnya tetap hijau tajam, itu adalah jeritan tanaman yang meminta zat besi. Anda bisa menggunakan pupuk mikro dalam bentuk helat yang dilarutkan dalam air untuk disemprotkan ke daun. Bentuk helat ini memastikan zat besi tidak terkunci di dalam tanah dan bisa langsung disedot oleh daun hanya dalam hitungan jam setelah disemprotkan. Kini kita tiba di fase yang paling indah dan ditunggu-tunggu, yaitu fase pembungaan aktif. Kebun Anda sekarang dipenuhi dengan bintang-bintang putih kecil yang menjanjikan panen yang limpah. Pada titik kritis ini, kebutuhan diet tanaman berubah lagi secara drastis. Kalium mulai mengambil alih posisi sebagai nutrisi yang paling banyak diminta oleh tanaman. Kalium sangat penting untuk memperkuat tangkai bunga agar tidak mudah patah tertiup angin dan untuk memulai proses transportasi gula ke dalam bakal buah. Bayangkan kalium ini sebagai armada truk pengangkut yang memindahkan cadangan manis dari daun menuju ke tempat pembuatan buah. Anda bisa mulai menyiramkan pupuk kalium sulfat cair di area perakaran. Ada mitos tua yang menyarankan untuk menaburkan abu kayu tebal-tebal tepat di atas daun dan bunga untuk mengusir serangga sekaligus memberi kalium. Tolong jangan pernah lakukan hal ini saat bunga sedang mekar. Debu dari abu kayu akan menutupi benang sari dan putik, mencegah proses penyerbukan, dan pada akhirnya, bunga tersebut akan gagal menjadi buah. Berikan kalium melalui tanah secara perlahan, dan biarkan keindahan bunga Anda tetap bersih mempesona tanpa gangguan apapun. Selama fase berbunga ini, kita juga harus memikirkan para pekerja tak kasat mata yang akan menjamin kesuksesan panen kita, yaitu serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Pemupukan tidak selalu tentang memberi makan akar, tetapi juga tentang memanipulasi lingkungan untuk keuntungan kita. Jika bunga tidak terserbuki dengan sempurna, buah yang dihasilkan akan menjadi kecil, keras, dan tidak beraturan. Sebuah trik cerdas yang digunakan oleh para petani profesional adalah membuat semprotan pemikat lebah. Caranya, larutkan 1 sendok makan madu murni atau gula pasir ke dalam 1 liter air bersih. Tambahkan hanya sedikit, kira-kira seujung kuku, pupuk mikro lengkap ke dalam larutan tersebut. Semprotkan campuran air manis ini secara sangat tipis di sekitar area kebun stroberi pada pagi hari. Aroma manis ini akan bertindak seperti papan iklan raksasa yang mengundang kawanan lebah dari kejauhan. Mitos yang beredar mengatakan bahwa menyemprot air gula akan membuat buah menjadi manis. Itu salah total. Gula yang disemprotkan di luar tidak akan masuk ke dalam buah. Fungsinya murni hanya sebagai umpan untuk menarik serangga pekerja agar mereka sibuk membuahi setiap kuntum bunga yang mekar di kebun Anda. Setelah bunga gugur perlahan, Anda akan melihat benjolan hijau kecil di tengahnya. Selamat, ini adalah fase pembentukan ovarium atau bakal buah. Pada tahap yang sangat sensitif ini, tanaman sedang mengerahkan seluruh energi hidupnya untuk memastikan bayi-bayi stroberi ini bisa membesar. Aturan emas yang mutlak pada fase ini adalah nol toleransi terhadap pupuk yang mengandung nitrogen tinggi. Jika Anda memberi nitrogen sekarang, tanaman akan berpikir bahwa musim buah sudah selesai dan kembali fokus menumbuhkan tunas air dan daun baru. Akibatnya, bakal buah yang sudah terbentuk akan dibiarkan kerdil atau bahkan rontok karena kelaparan energi. Sebagai ilustrasi, ini sama seperti menyuruh seorang pelari maraton yang sedang mendekati garis finish untuk tiba-tiba berhenti dan mulai berlatih angkat beban. Pasti fokusnya akan hancur berantakan.
Tugas kita di sini hanyalah menjaga kelembaban tanah agar tetap stabil, tidak terlalu basah, dan tidak pernah benar-benar kering. Tanah yang tiba-tiba mengering saat bakal buah baru terbentuk akan membuat buah tersebut berhenti membesar secara permanen, tidak peduli seberapa banyak pupuk mahal yang akan Anda tuangkan di kemudian hari. Untuk memastikan bakal buah hijau kecil itu berkembang menjadi stroberi yang kuat, padat, dan tidak mudah busuk saat disimpan, ada satu nutrisi rahasia lagi yang harus segera masuk ke dalam daftar menu, yaitu kalsium. Kalsium adalah arsitek utama yang membangun dinding sel pada buah stroberi. Tanpa kalsium yang cukup, stroberi Anda mungkin akan membesar, tetapi daging buahnya akan sangat lembek, berair berlebihan, dan akan membusuk hanya dalam waktu sehari setelah dipetik. Bayangkan kalsium ini sebagai semen penyemen batu bata. Anda bisa membangun tembok tinggi, tetapi tanpa semen yang baik, tembok itu akan hancur hanya dengan sentuhan jari. Sumber kalsium yang sangat disukai oleh tanaman pada tahap ini adalah kalsium nitrat yang dilarutkan dalam air. Ada mitos yang mengatakan bahwa menaburkan cangkang telur yang dihancurkan kasar di sekitar tanaman akan memberikan kalsium instan. Sayangnya, ini adalah ilusi belaka. Cangkang telur utuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai dan melepaskan kalsiumnya ke dalam tanah. Jadi, untuk kebutuhan darurat saat buah sedang terbentuk, Anda mutlak membutuhkan larutan kalsium cair yang bisa segera diminum oleh sistem perakaran dalam hitungan jam. Fase selanjutnya adalah saat di mana keajaiban benar-benar terjadi, yaitu fase pembesaran buah. Benjolan hijau kecil tadi sekarang mulai membengkak dengan cepat dan mengubah warnanya menjadi putih pucat. Tanaman bekerja lembur siang dan malam, dan kebutuhan akan air serta nutrisi meningkat drastis hingga 3 kali lipat. Ini adalah waktu di mana kalium menjadi penguasa mutlak. Kalium bertanggung jawab untuk menarik air dan memompanya ke dalam sel-sel buah, membuat buah tersebut menjadi besar, kencang, dan memiliki bobot yang maksimal. Sebagai contoh, proses ini sangat mirip dengan memompa udara ke dalam balon karet. Kalium adalah pompa udara tersebut. Gunakan pupuk seperti kalium monofosfat dan aplikasikan melalui sistem penyiraman. Mitos yang sangat berbahaya di fase ini adalah anggapan bahwa Anda harus memotong separuh daun tanaman agar sinar matahari langsung mengenai buah dan membuatnya lebih cepat besar. Tolong jangan pernah lakukan itu. Daun hijau di sekitar buah adalah dapur tempat tanaman memasak makanan. Jika Anda memotong dapurnya, buah akan kekurangan suplai makanan secara tiba-tiba dan ukurannya tidak akan pernah bisa mencapai potensi maksimumnya. Biarkan daun tetap rimbun. Bagi Anda yang lebih memilih metode alami yang bebas dari bahan kimia pabrik, fase pembesaran buah ini adalah waktu yang paling tepat untuk memanfaatkan sihir dari abu kayu. Abu kayu murni dari pembakaran sisa dahan atau kayu keras adalah harta karun organik yang mengandung kalium, kalsium, dan puluhan mineral jejak lainnya secara alami. Namun, cara memberikannya tidak boleh sembarangan. Mitos petani kuno mengatakan bahwa menaburkan segenggam abu panas langsung ke pangkal tanaman akan mengusir penyakit. Cara kasar ini justru akan mengubah tingkat keasaman tanah secara ekstrim dan membakar mahkota stroberi secara permanen. Cara yang benar dan terbukti secara ilmiah adalah dengan membuat infus abu kayu. Masukkan 2 cangkir abu kayu ke dalam 10 liter air panas, aduk rata, dan biarkan selama kurang lebih 2 hari penuh. Setelah mengendap, ambil bagian air jernihnya yang berada di atas. Lalu encerkan lagi sebelum disiramkan perlahan ke tanah di sekitar tajuk tanaman. Air infus ini merupakan minuman isotonik alami yang sangat kaya akan kalium cair, yang akan langsung diserap oleh akar stroberi tanpa mengganggu keseimbangan keasaman tanah di sekitarnya. Saat buah mulai menunjukkan semburat warna merah muda yang menggoda, kita harus menghadapi sebuah mitos pertanian yang paling banyak menjatuhkan korban. Mitos tersebut mengatakan bahwa ketika stroberi mulai memerah, Anda harus menghentikan semua penyiraman air dan pemupukan agar buahnya tidak menjadi hambar.
Ini adalah sebuah kesalahpahaman yang sangat fatal. Benar bahwa terlalu banyak air akan mengencerkan rasa manisnya, tetapi jika Anda menghentikan pasokan air dan nutrisi sama sekali secara tiba-tiba, buah yang sedang dalam proses pemasakan akhir akan menjadi layu, kisut, dan bagian luarnya akan terasa sangat keras seperti karet. Ilustrasinya seperti ini. Anda tidak akan berhenti memberi makan seorang atlet lari saat dia sudah melihat garis finish. Anda justru memberinya minuman berenergi yang tepat. Tanaman masih sangat membutuhkan dukungan ringan. Kurangi intensitas penyiraman, tetapi jangan sampai tanah menjadi retak karena kekeringan. Berikan kelembaban yang stabil dan merata. Di tahap ini, akar masih perlu menyedot kalium sisa di dalam tanah untuk menyempurnakan bentuk dan ukuran buah-buah yang terlambat matang di tangkai yang sama. Tiba saatnya rahasia terbesar untuk menghasilkan stroberi yang rasanya membuat orang terpejam karena manisnya. Faktor pemanis alami ini sangat bergantung pada kehadiran unsur magnesium. Magnesium adalah atom pusat dari molekul klorofil hijau di daun. Tanpa magnesium yang cukup, pabrik gula di dalam daun akan mogok kerja, dan akibatnya, stroberi Anda akan terasa asam dan hambar seperti memakan kapas basah bermotif polkadot merah. Bayangkan magnesium ini sebagai koki ahli yang meracik bumbu rahasia di dapur restoran bintang 5. Untuk memastikan produksi gula mencapai puncaknya, Anda bisa memberikan sedikit magnesium sulfat atau yang sering dikenal sebagai garam Inggris. Larutkan sekitar 10 gram ke dalam 10 liter air bersih dan aplikasikan melalui semprotan kabut halus ke dedaunan pada sore hari saat cuaca sejuk. Mitos yang mengatakan bahwa menaburkan gula pasir ke tanah akan membuat buah manis telah kita bahas sebelumnya, dan itu tidak benar. Rasa manis sejati dihasilkan dari dalam tanaman itu sendiri melalui proses fotosintesis yang sempurna, dan proses itu mutlak membutuhkan pasokan magnesium yang tidak pernah terputus menjelang masa panen tiba. Banyak pekebun merasa ragu untuk memberikan pupuk apapun ketika buah sudah memerah, karena takut meninggalkan residu kimia berbahaya pada buah yang akan langsung dimakan oleh anak-anak mereka. Kekhawatiran ini sangat wajar. Oleh karena itu, selama fase panen sedang berlangsung, jika tanaman terlihat kelelahan karena memproduksi begitu banyak buah secara beruntun, Anda bisa beralih ke stimulan organik yang sangat aman, yaitu asam humat. Asam humat bukanlah pupuk murni, melainkan ekstraksi karbon organik pekat yang berfungsi mengaktifkan kembali tanah dan memaksa sisa-sisa pupuk lama yang mengendap di tanah untuk segera masuk ke dalam akar. Ini ibarat Anda menyewa seorang pemandu sorak untuk membangkitkan kembali semangat tanaman yang mulai letih. Mitosnya, karena organik, asam humat bisa dipakai sebanyak-banyaknya setiap hari. Padahal, penggunaannya harus tetap diatur. Cukup siramkan ke tanah setiap 2 minggu sekali dengan dosis yang sangat ringan. Larutan humat ini sangat aman, tidak meninggalkan racun pada buah, dan memastikan tanaman memiliki sisa tenaga ekstra untuk mematangkan sisa bunga terakhir yang masih ada di cabang bagian bawah. Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa alam seringkali bertindak tidak terduga. Di pertengahan masa berbuah, kadang tiba-tiba turun hujan lebat berhari-hari. Atau sebaliknya, terjadi gelombang panas ekstrim yang memanggang kebun. Perubahan cuaca yang drastis ini akan menyebabkan tanaman stroberi mengalami stres berat. Saat stres, tanaman akan menutup daunnya, menghentikan proses penyerapan makanan, dan membuang buah yang belum matang sebagai mekanisme pertahanan diri. Untuk mencegah tragedi ini, kita harus memiliki senjata rahasia berupa asam amino. Menyemprotkan asam amino cair berkualitas tinggi ke daun stroberi saat cuaca memburuk adalah seperti memberikan selimut pelindung yang menenangkan saraf tanaman. Asam amino akan memberitahu sel-sel tanaman agar tetap rileks dan terus melanjutkan proses metabolisme meskipun kondisi di luar sedang kacau balau. Ada mitos yang mengatakan bahwa tanaman hanya butuh disiram lebih banyak air saat kepanasan. Terlalu banyak air saat cuaca terik justru bisa merebus akar di dalam tanah. Perlindungan terbaik adalah dari dalam sel tanaman itu sendiri dengan bantuan terapi penyemprotan asam amino murni ini. Akhirnya, keranjang panen Anda telah penuh berkali-kali.
Bunga terakhir sudah berubah menjadi buah dan dipetik habis. Kebun mulai terlihat berantakan dengan sulur-sulur menjalar dan daun yang mulai menguning tua. Banyak pemula yang menganggap ini adalah garis akhir. Mereka lalu mengabaikan tanaman tersebut, membiarkannya kering dan dipenuhi gulma. Ini adalah kesalahan tragis yang akan menghancurkan prospek panen di tahun berikutnya. Fase pasca panen adalah jembatan penghubung yang sangat menentukan hidup dan mati tanaman Anda di musim mendatang. Segera setelah panen selesai, tanaman harus dibersihkan dari daun tua dan sakit, lalu diberikan suntikan nutrisi pemulihan yang sangat komplit. Ibarat seorang ibu yang baru saja melahirkan, tanaman stroberi sangat kelelahan dan butuh perawatan intensif. Anda harus mengembalikan kombinasi nutrisi nitrogen, fosfor, dan kalium dalam dosis yang seimbang. Nutrisi ini tidak lagi digunakan untuk membuat buah, melainkan dialihkan seluruhnya untuk disimpan ke dalam inti mahkota sebagai tabungan energi yang akan membuat tanaman mampu bertahan hidup di musim dingin yang membeku dan meledak kembali dengan bunga di musim semi tahun depan. Satu hal penting yang perlu ditekankan dalam pemberian pupuk pasca panen adalah fokus pada pertumbuhan tunas mahkota atau tanduk baru. Setiap tanduk baru yang berhasil tumbuh tebal dan sehat setelah masa panen selesai adalah jaminan lahirnya satu tangkai bunga raksasa di musim berikutnya. Untuk merangsang pertumbuhan tanduk ini, nutrisi yang Anda berikan harus disiramkan secara langsung di area sekitar inti mahkota utama, bukan jauh di ujung daun. Selain pupuk makro yang seimbang, pemberian kembali unsur mikro sangat disarankan. Bayangkan Anda sedang mengisi ulang baterai ponsel cerdas Anda setelah digunakan seharian penuh. Jika Anda mencabutnya saat baru terisi 30%, baterai itu tidak akan bertahan lama keesokan harinya. Ada mitos lama yang menyuruh untuk memotong habis seluruh daun stroberi hingga rata dengan tanah setelah panen agar tumbuh baru. Ini praktik kuno yang sangat berisiko. Cukup potong daun yang berpenyakit, memerah, atau yang menyentuh tanah. Sisakan daun hijau muda di tengah agar tanaman masih bisa bernapas dan memproses nutrisi yang baru saja Anda berikan untuk membangun energi cadangannya menuju musim dingin panjang. Berbicara tentang persiapan musim dingin, pada akhir musim gugur saat suhu mulai turun drastis, ini adalah panggilan terakhir bagi Anda untuk memberikan lapisan perlindungan. Pemupukan pada tahap sangat akhir ini benar-benar harus bebas dari nitrogen. Jika Anda memasukkan nitrogen sekarang, tanaman akan tertipu dan mencoba menumbuhkan daun muda yang sangat rentan. Daun muda ini pasti akan mati membeku di embun beku pertama, dan pembusukannya akan menjalar ke bagian inti tanaman. Yang harus Anda lakukan adalah memberikan selimut kalium dan fosfor lambat urai di atas tanah. Anda bisa menaburkan abu kayu tebal atau kompos matang kering di sekitar pangkal tanaman. Bahan ini tidak hanya bertindak sebagai cadangan makanan pelepasan lambat yang akan mencair perlahan di awal musim semi nanti, tetapi juga berfungsi sebagai jaket penghangat yang melindungi perakaran dangkal dari kerusakan akibat tanah yang membeku dan mencair secara berulang-ulang. Mitos bahwa stroberi kebal terhadap suhu beku yang ekstrim adalah omong kosong. Tanpa nutrisi penguat dinding sel di akhir musim, tanaman stroberi terbaik Anda pun tidak akan bisa selamat melewati cuaca ekstrim tersebut. Mengatur skema pemupukan dari awal bangun tidur hingga bersiap tidur kembali ini mungkin terdengar merepotkan pada awalnya. Tetapi percayalah, disiplin adalah kunci utama dari rahasia ini. Keteraturan dalam memberikan nutrisi yang spesifik pada waktu yang tepat akan menciptakan efek bola salju yang positif. Tanaman yang diberi makan dengan benar tidak hanya akan berbuah sangat banyak, tetapi mereka juga memiliki kekebalan alami terhadap serangan jamur mematikan dan hama kutu. Bayangkan tubuh manusia yang gizinya tercukupi dengan sempurna sejak bayi, tentu akan jarang jatuh sakit dan bisa bekerja sangat produktif. Konsistensi Anda mencatat jadwal, mengamati perubahan fase dari daun ke bunga, lalu dari bunga ke buah, adalah bentuk komunikasi terbaik antara Anda dan kebun Anda. Jangan pernah tergoda dengan mitos tentang pupuk ajaib yang menjanjikan panen instan hanya dengan satu kali siram. Tidak ada jalan pintas dalam biologi. Hormati prosesnya. Berikan bahan bakar yang tepat pada setiap fasenya.
dan tanaman stroberi Anda akan membalas budi dengan keranjang-keranjang penuh buah merah, layaknya permata yang manisnya tidak akan pernah bisa Anda beli di supermarket manapun. Dan itulah seluruh rahasia besar perjalanan nutrisi stroberi kita. Fakta yang paling menakjubkan dan sering menjadi titik balik bagi banyak orang adalah bahwa tanaman sekecil stroberi ternyata memiliki sistem metabolisme yang sangat kompleks dan menuntut ketepatan jadwal layaknya mesin pabrik yang canggih. Mulai dari kebangkitan awal dengan nitrogen, penguatan pondasi bunga dengan fosfor dan boron, pembesaran buah raksasa dengan kalium, hingga trik rahasia menciptakan rasa manis tiada tara menggunakan magnesium. Jika Anda mengabaikan satu fase saja, rantai proses ini akan terputus dan hasil panen Anda akan terjun bebas. Namun, dengan mengikuti jadwal komplit yang telah kita pelajari hari ini, Anda sudah berada di jalur yang sangat tepat untuk mengubah kebun rumah Anda menjadi ladang stroberi yang melimpah dan menguntungkan. Terima kasih banyak sudah menemani saya belajar hingga akhir video ini. Dedikasi Anda sungguh luar biasa. Jika Anda merasa panduan nutrisi ini membuka wawasan baru bagi Anda, mohon pastikan untuk menekan tombol subscribe dan klik like agar video ini bisa membantu pekebun lainnya. Sekarang, saya punya satu pertanyaan penting yang ingin kita diskusikan bersama. Dari semua fase pemupukan yang kita bahas tadi, bahan atau racikan organik apa yang paling sering Anda gunakan untuk menyuburkan tanaman stroberi di rumah? Jangan ragu untuk membagikan resep rahasia atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya sangat menantikan untuk membacanya. Sampai jumpa di video berkebun kita selanjutnya, dan selamat menikmati panen yang manis berlimpah.